Halo, apa kabar semua? Tentunya sehat ya. Baik, salam kenal dari Ibu. Saya, Ibu Yunianti Dwi Rinukti, mengajar Bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12. Baiklah, untuk kelas 10, materi yang pertama, yang paling awal adalah membuat teks observasi. Nah, bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita lakukan? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Materi Bahasa Indonesia kelas 10, teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. A. Memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. 1. Pengertian, struktur isi, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. A. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu seperti bidang pekerjaan, hasil karya manusia, fenomena sosial, gejala alam, hewan, dan tumbuhan secara apa adanya berdasarkan klasifikasi berjenjang antara kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Karakteristik isi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Berdasarkan fakta tentang suatu objek atau tema yang tunggal. Informasi yang disajikan merupakan hasil observasi yang sudah terbukti keberadaan dan kebenarannya. Tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dan tidak ada pemihakan ataupun prasangka. Yang berikut, tiap informasi disajikan secara urut dan berjenjang antara kelas dan subkelasnya. Kemudian tidak ada penutup atau kesimpulan dari penulis. B. Struktur isi teks laporan hasil observasi. Struktur isi teks laporan hasil observasi terdiri atas pembuka, kemudian anggota atau aspek yang dilaporkan. 1. Pembuka. Berupa pernyataan umum yang berisi sekurang-kurangnya ada dua hal sebagai berikut. A. Definisi tentang objek atau bidang pekerjaan, hasil karya, gejala sosial, hewan, benda, gejala alam yang akan dilaporkan. Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan rumusan tentang makna, keterangan atau ciri utama suatu konsep, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi sering menggunakan verba relasional atau penghubung. Contoh, ialah, yaitu, yakni, adalah, dan sebagainya. B. Klasifikasi, yaitu pernyataan yang memuat dasar klasifikasi dan jumlah anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. C. Tidak jarang pernyataan umum diawali dengan pemosisian objek. Contoh, paragraf pembuka yang berisi definisi dan klasifikasi. Perbengkelan adalah pekerjaan memperbaiki dan atau membuat bagian-bagian suatu barang
yang mengutamakan keterampilan tangan manusia. Ini disebut definisi. Berdasarkan objek perbaikan, perbengkelan terdiri atas perbengkelan mesin dan perbengkelan non-mesin. Nah, inilah disebut klasifikasi. Contoh yang kedua, paragraf pembuka yang berisi pemosisian objek, definisi, dan klasifikasi. Ukiran merupakan karya seni yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak zaman nenek moyang hingga sekarang, bermacam-macam benda, pakai dan terlebih benda hias telah banyak dihias dengan ukiran. Ini masuk ke pemosisian. Ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra atau 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat imajinasi tertentu. Ini masuk dalam definisi. Jenis ukiran meliputi ukiran tulang, ukiran es atau patung es, ukiran gading, ukiran batu, dan ukiran kayu. Ini masuk dalam klasifikasi. 2. Anggota atau aspek yang dilaporkan atau deskripsi bagian yang berisi uraian secara detail tentang bagian-bagian atau anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. Deskripsi bagian harus urut sesuai dengan urutan dalam pernyataan klasifikasi. Selain itu, juga lengkap, yaitu semua jumlah anggota klasifikasi dijelaskan atau diuraikan. Deskripsi masing-masing anggota atau aspek dapat berupa deskripsi ciri, karakteristik, fisik, perilaku, lingkungan, dan fungsi atau manfaat. Tiap-tiap anggota atau aspek itu dapat dirinci menjadi subanggota, subaspek yang lebih kecil. C. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan laras bahasa baku yang bermakna lugas atau denotatif. Kemudian diwarnai penggunaan kata-kata atau istilah teknis. Berikutnya, menggunakan verba relasional atau penghubung seperti ialah, adalah, merupakan, termasuk, digolongkan, terdiri atas, meliputi, dan sebagainya. Verba ini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis. Berikutnya, menggunakan verba atau frasa verba. Misalnya, hidup, berenang, makmur, bertelur, menyusui, memasuki, dapat mencapai, dapat ditarik, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan nomina atau frasa nomina yang bersifat umum. Misalnya, rumah adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal manusia. Arsitek adalah orang yang ahli dalam membuat rancangan atau desain bangunan. Kucing merupakan jenis hewan mamalia. Ini merupakan kata umum. Nomina atau frasa nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, konsep, atau pengertian yang dapat diingkari dengan kata bukan. Dapat diikuti kata adjektif. Juga kata petunjuk itu dan ini. Selanjutnya, menggunakan nomina atau frasa nomina yang diikuti frasa penjenis dan atau fakta pendeskripsi. 2. Fakta penjenis dan fakta pendeskripsi. Teks laporan hasil observasi menggunakan kata nomina atau frasa nomina yang diikuti oleh fakta penjenis dan fakta pendeskripsi. Keduanya sama-sama berfungsi menjelaskan,
Bedanya, fakta penjenis memberikan penjelasan yang berperan mengklasifikasikan nomina atau frasa nomina atau objek laporan. Sedangkan fakta pendeskripsi memberikan penjelasan yang berperan mendeskripsikan sifat-sifat nomina dan frasa nomina atau objek yang dilaporkan. A. Fakta penjenis berperan mengklasifikasikan suatu benda. Fakta penjenis itu tidak dapat disisipi oleh kata lain. Contoh, rumah merupakan suatu bangunan dengan beberapa unsur pembentuknya. B. Fakta pendeskripsi berperan mendeskripsikan sifat-sifat benda. Sifat-sifat itu antara lain tentang ukuran, yaitu besar kecil, berat ringannya, kemudian warnanya, merah, kuning, hijau, dan sebagainya, rasanya, manis, pahit, getir, asin, dan sebagainya, atau sifat-sifat fisik lainnya. Kata-kata pendeskripsi itu dapat didahului atau diakhiri dengan kata-kata penyangat, misalnya sangat, amat, sekali, super, paling. Kata pembanding lebih, kurang, atau dengan pewatas yang. Contoh, RAM komputer itu besar sehingga akses program apapun cepat. Demikian tadi penjelasan tentang teks observasi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba beberapa latihan soal. Kita akan kerjakan. Selamat mengikuti. Kerjakan dengan jujur, kemudian kumpulkan tepat waktu.